Oke abang, kita punya salam begini. Luar biasa. Kali ini saya kedatangan manusia multi talenta. Waduh. Saya ini agak sedikit takut juga, multi talenta sangat banyak sekali. Abang Wempit, atau bisa dipanggil Ups. Siap. Dengar-dengar nih abang ini bisa dance, bisa menyanyi, Bisa. atlet. Siap. Atlet tapi mungkin saya jaga jarak dulu ya. Ini masalahnya atlet ini nih. Salah sedikit nih. Aduh. Juga pencipta lagu. Siap. Terlalu banyak sekali. Ini memang multi talenta sekali. Kita bahas satu-satu dulu. Siap. Pertama dari dunia tari dulu. Oke, baik. Ini abang mulai belajar tari ini dari tahun berapa? Kalau belajar pribadi itu itu era break dance sih. Big dance. Ya, itu 84, 85 itu kita masih kecil belajar break dance. Kemudian di Jayapura itu 87, 88 itu ada dibuat satu lomba tari yang sekarang mereka sebut modern dance. Oh, modern dance. Dulu kami salah kaprah menyebutnya itu kontemporer, lomba kontemporer. Sebenarnya bukan salah kita juga karena tidak ada sosialisasi tentang kata kontemporer itu kepada kami pelaku tari waktu itu ya. Jadi kami juga dengan gamblang saya mengatakan, oh itu festival tari kontemporer yang modern dance ini. Saya sering nonton ikut kakak perempuan saya, kebetulan dia juga penari. Oh berarti kakak Wempit ini memang atau keluarga penari juga? Ada kakak yang nari. Ada kakak yang nari? Kakak perempuan nari. Tapi kalau untuk orang adik tua? Laki-laki juga ada nari. Luar biasa, keluarga seniman. Kalau bapak kalau keluarga bapak mungkin lebih kepada musik ya. Oh iya. Itu zaman bapak masih di era kolonial itu bapak tiup trompet, begitu. Berarti abang punya keluarga memang seniman. Iya, kalau ibu sendiri nih nyinden. Mama itu. Memang apa bahasanya buah itu tidak jatuh jauh dari punya pohon. Setuju. Luar biasa sekali. Oh, silakan kakak. Waduh, ini spesial sekali. Spesial sekali. Ya, terima kasih kakak. Begitu. Jadi memang pada tahun itu memang sering nonton 2-3 kali terus. Saya senang, saya coba akhirnya kakak saya ini coba merekrut teman-temannya dengan adik-adik teman-temannya untuk buat satu grup. Tapi kami masih belum nyatu waktu itu. Cuman tidak tahu kenapa saya ini punya ketertarikan untuk membuat tari sendiri begitu. Itu tahun 70-an itu? 80, 84, 85, 86 lah. Ingin lakukan itu sendiri begitu. Coba menciptakan. Tapi tidak kesampaian, kenapa? Karena zaman itu anak yang berpikir seperti saya mungkin punya kreativitas lain-lain ya begitu. Dan kita terbatas. Kita untuk menjangkau teman itu memang mudah dalam pergaulan, tetapi untuk mendapat bakat atau talenta yang sama itu agak jarang begitu. Nah, dulu kami kecil itu kan hiburan kami seperti main di alam, main layang-layang, ke gunung, main ketapel, molo-molo, selami. Jadi kegiatan itu, dan kita lebih kepada interaksi manusia, alam manusia. Tidak dengan mesin, salah satu mesin apapun saat itu. Mungkin yang paling modern era 80 itu gamebot. Iya. Itu saja. Dan permainan bomba, gambaran, kelereng, karet, begitu. Jadi ketemu teman susah. Cuma ada kenal beberapa teman 2-3 orang untuk yang juga suka. Saya coba buat tari, tapi itu kami naik di sekolah. Zaman-zaman sekolah waktu itu? Di sekolahan. Sampai SMP. SMP kelas 1 saya coba buat grup, berhasil. Namanya apa waktu itu? Itu kelas itu ada kelas C, kelas D, kelas J, kelas F.
Jadi saya sebut CJF9, kami ada 9 orang. Itu apa yang membuat Iya. namanya? Terus kami makin besar, ada teman-teman kami naik di dulu ada istilahnya bilang pensi apa? Dulu disebut apresiasi seni. Itu SMP. Kami naik. Kami diminati sama teman-teman lain, bergabunglah mereka sama kita. Jadi lebih besar, saya ganti Gita Muda Persada. Gita Muda Persada. GMP waktu itu. Kenapa grup seperti Indonesia sekali begitu? Karena tahun itu macam yang kita tahu, kita dengar kalau di Indonesia dengar Guru Soekarno Putra, Suara Mahardika. Jadi tidak ada nama grup itu yang kebarat-baratan banget seperti sekarang sudah banyak ya. Iya. Nah, jadi saat itu memang itu produk asli Indonesia dan kita itu semacam ada batasan dengan dunia luar. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semua yang istilahnya lagi musim, walaupun ya kita sadar tidak sadar ada beberapa budaya barat yang masuk ke Indonesia. Ya, diadopsi begitu ya. Bukan diadopsi, enggak diadopsi, tapi kalau bilang teradopsi. Teradopsi ya. Terpaksa. Karena memang kita istilahnya begini. Saya tidak mau basah, tapi kalau saya ada dalam air terpaksa basah. Oh iya benar. Iya, kan? Konotasinya beda ya. Ini konotasinya beda nih. Teradopsi dengan diadopsi beda. Saya tidak punya, saya lihat saya masih bisa memisahkan diri dari apa yang saya tidak suka. Itu namanya kami punya jarak, kami punya batas. Saya adopsi, saya ambil. Saya ikut seperti ini. Itu adopsi. Tapi saya mau nggak mau saya sudah menghindar, tapi segala sudut kehidupan saya dipenuhi dengan hal yang saya, misalnya dance ini. Otomatis ya saya teradopsi. Artinya begini, saya boleh memilih bunga melati, bunga apa saja. Saya bisa menebang bunga apa yang saya tidak suka begitu ya. Tapi kalau musim bunga, siapa yang mau tahan musim bunga? Musim itu sama dengan musim zaman itu break dance. Saya mau menghindari ke apapun, tetap akhirnya saya terbawa. Saya diam saja, saya hanyut. Apalagi saya coba masuk, oh itu hanyut betul, kan begitu. Iya. Artinya itu saya menjelaskan kata adopsi begitu. Terpaksa teradopsi. Mau tidak mau garis tarik kita tuh ya terpengaruh juga dengan. Jadi zaman dulu itu abang latihannya tuh apa? Sekarang kan kita sudah punya gadget, handphone dan segala macam. Yes, betul. Jadi patokannya dulu dari apa waktu itu? Satu, pertama kita lihat musim yang ada. Kedua, saya dengar lagu dan menghayal. Imajinasi? Iya. Lagu apa waktu itu? Lagu zaman itu masih lagu-lagu Indonesia sih. Seperti contoh kayak Hari Mukti. Macam di lintas melawai muda-mudi selalu. Atau Imandir punya lagu Cinta Gula dan Roti misalnya. Semua orang mengerti. Atau Farid Harja punya lagu SOS Siapa Bersedia. Dengan beat yang begitu, kita coba mengekspresikan cerita lagu itu lewat tari yang kita cipta. Tapi dengan lagu Indonesia itu bisa? Bisa. Imajinasinya main? Iya. Wah luar biasa. Dulu saya menari itu lagu rock justru. Yosi Luki, dia punya lagu Orang-Orang Kalap. Terus Gadis Jalang itu Ikang Fauzi. Oh gadis, oh jalan. Jadi kita menari menggambarkan cerita apa yang diceritakan lewat lagu. Dan saya percaya atmosfer yang hidup di dunia yang kita tinggal ini hidup. Apa yang terjadi di luar negeri sana terjadi pula di sini. Walaupun kita tidak kontak. Itu manusia harus sadar bahwa atmosfer dan dunia ini hidup. Apa yang mereka lakukan, kami pun lakukan. Kita di era dan zaman yang sama walaupun terpisah. Antara jarak, ruang dan waktu kami terpisah. Tapi musim yang mereka lakukan, kami pun melakukannya. Mereka dapat siang yang sama, kita pun dapat siang yang sama. Malam yang sama. Iya toh? Iya. Seperti itu. Sehingga itu percaya tidak percaya, kami pun melakukannya. Apa yang mereka lakukan. Cuman untuk lebih kepada modernnya, kerennya itu, yaitu kita tidak bisa menyangkal bahwa ada produk film-film lama-lama seperti film Sugar apa begitu, itu yang main di James Brown. Dia menggambarkan satu dance
dance-nya dia apa namanya, tentang itu asal muasal looking itu. Dia menggambarkan satu ciri khas dance dari orang kulit hitam. Kemudian MTV mulai mengadopsi musik-musik barat, gospel, dance. Itu orang kulit hitam pertama yang masuk MTV itu Michael Jackson. Nah, ini garis tarik kita di sini. Nah, Michael Jackson ini dia jadi bintang. Akhirnya dia jadi bintang waktu itu Pepsi Cola. Pepsi Cola pertama itu Pele, pemain Brasil. Kedua Michael Jackson. Nah, setiap orang membeli video Betamax itu, masih video tebal-tebal dulu. Iya. Dulu kan orang-orang tua suka beli begitu. Itu memang sering kita dapat kaset-kaset apa namanya, kaset bonus, begitu. Kaset-kaset bonus. Nah, itu biasa mereka kirim kaset bonus itu. Ada yang misalnya atraksi sepatu roda, skateboard, sepeda, yang modern, musik, Michael Jackson atau breakdance. Itu yang lagi keren, mereka kasih apa bonus kaset itu. Oh, kasetnya. Nah, dan itu jarang kita punya. Jadi sumber itu kadang kita punya teman punya, kita nonton. Sekali lihat langsung tangkap. Karena biasa berimajinasi, pikiran kita ini kayak punya ujung-ujung saraf itu seperti mulut yang menganga. Siap menerima sebuah asupan apa saja yang kita lihat, dan dia cerna dan dia simpan. Kita lihat gerakan tang ditangkap gitu. Oh, ini begini, tom kolaborasi dia. Jadi sumber-sumber itu memang sangat terbatas, tetapi yang mendukung kita tuh sebenarnya kreatif. Kreatif ya? Kreatif. Tapi saya akui sekali ya, abang Wempit ini bisa dance dengan lagu Indonesia, dan itu buat saya lagu zaman dulu. Iya. Kalau kita sekarang di usianya saya ya, lagu zaman dulu bisa dibentuk dalam bentuk dance. Iya. Tapi kalau kita lihat anak sekarang lebih kepada itu tadi abang sebut adopsi itu, lagi pada lagu barat dan sebagainya. Tapi kalau untuk video-videonya sendiri masih ada? Ada beberapa sih. Ada beberapa. Iya, Itu penasaran sih lagu Indonesia bisa dibuat koreografi. Iya. Karena memang itu yang kita hadapi. Nah, terus itu tahun 88 saya menari itu. Tapi belum ikut festival. Nanti 89 saya punya grup tapi masih baru. Saya sudah lihat dulu ada satu grup The Best itu wah sekali. Itu ada 3 grup The Best, artinya 3 grup terbaik di Jayapura saat itu. The Best. 3 grup terbaik itu 3B mereka sebut itu The Best, The Bronze sama BAM. BAM itu singkatan dari Bengkel Artis Merah Putih. Bengkel Artis Merah Putih. Itu di Jayapura. Oh, itu sadis. Itu naik menari tahun itu 89 dan mereka sudah menari dari 87 88. Saya bergabung di The Best 89. 2 tahun kemudian saya masuk di The Best. Tetapi untuk naik festival tepatnya itu 89. Iya, 89 pas Juli lah. Itu libur sekolah itu. Itu pertama naik festival. Tampilnya di mana? Itu di GOR. Di GOR, Cendrawasih, di kota. Ya, terus 89 90 tampil di Sasana Krida. Oh iya. Sasana Krida 22. Ketiga, keempat di GOR lagi. Sasana Krida kegiatan apa gitu? Itu dance juga. Yang dilakukan sama pemerintah gitu? Waktu itu biasa ini apa dari KNPI, KNPI, dari radio. Dulu ada radio TBS. 101 apa begitu. Terus dulu dari penerangan suka buat, dari Dewan Kesenian, ada dulu Kareja, satu rumah makan Kareja dia apa namanya suka buat kegiatan seperti begitu. Kadang dari lembaga pemerintah, dan itu satu tren di zaman itu. Jadi seling waktu 2 minggu ada lagi, paling lama tuh sebulan. Jadi memang kompetisi tahun itu tuh sangat dekat. Berarti kejar sekali ya untuk semua kegiatan itu. Dan buat kita pun terasa secara alami, secara seleksi alam, kita terasa dan kita matang di pentas-pentas itu. Begitu. Mau tidak mau, sesuatu yang baru kita harus cipta, terus cipta. Jadi tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain begitu. Seperti itu. Mungkin abang minum dulu, silakan. Boleh. Ya.
Buat kalian yang ingin datang atau berkunjung ke Hotel Horizon, Horizon sediakan street food, ada di belakang saya. Itu semua ekstra 20.000. Itu ada tersedia nasi goreng, ada sosis goreng, bakso kuah, sandwich. Jadi kalau kalian mau datang nongkrong atau mungkin sama teman-teman atau pacar gitu bisa datang. Di belakang sini. Oh, pacar ya? Pacar gitu. Waduh. Di belakang layar juga ada, cuma tidak tahu itu kayaknya sudah tua sekali. Ada teman juga, adik itu Rico, dia juga suka itu kuliner dia suka kunjungi. Oh itu abang punya adik itu? Iya. Tapi kalau buat saya dia sudah tua sih. Iya. Dia sudah sangat tua sekali. Sudah tua. Hampir satu umur dengan saya juga. Kita lanjut lagi ke Siap. Abang Wempit. Di tahun 89, grup yang paling hebat adalah The Best waktu itu ya. Ada 3 yang tadi saya sebut itu. 3 The Best, terus... Padahal The Best sendiri waktu itu pertama dia tampil dia juara 3. Juara 3 ya? Iya, juara 1 tuh BAM. Juara 2 bronze. Tampil kedua baru The Best naik. Lengser mereka baku saing begitu. Jadi baku saing ini? 3 tahun ke sana tuh dong baku hajar sampai 89, 90, 91. Saya sudah jadi penari The Best. Sampai akhirnya masuk The Best? Sudah masuk. Saya masuk dari 89. Saya bawa teman-teman saya ke Dok 8. Sebelum ke Dok 8 saya ke Dok 5 SMP 1 itu saya punya senior Abang Bento. Nah, dia itu dulu kalau saya mau bilang itu bintangnya The Best sih. Bintang The Best? Iya, saya sangat ini beliau sekali, sangat ya mengidolakan juga, dan dulu kami mau masuk ke grup itu tuh sangat susah, ke manajemen itu sangat susah. The Best ini berarti sudah manajemennya sangat luar biasa. Walaupun kecil waktu itu hebat sekali, sehingga dan saat itu begini, bukan saya saja grup yang pengen masuk situ, ada banyak orang. Tapi saya secara emosional saya punya kedekatan sama Abang Bento itu karena kami itu kakak kompleks saya begitu. Dan dia seangkatan kakak perempuan saya yang menari ini. Begitu. Terus kami datang, saya kenalkan adik-adik, ya dia habis festival malamnya itu. Kami datang, abang ini adik-adik saya begini. Dia tidak bisa langsung jawab iya, dia itu dulu tuh sedikit cool ya, dingin, artinya itu memang mungkin karakter dia dalam masa muda itu. Dia tidak bisa langsung mengakui kok itu hebat, kok itu bagus. Tidak cepat seperti begitu. Jadi dia lihat orang nari begitu, dia perhatikan, coba nari mereka tampil apa. Dia bilang kayaknya kok latihan banyak. Begitu saja. Nanti karakternya Abang Bento nih? Iya, kalau kok bagus pasti orang akan panggil kok. Tapi saya pernah waktu itu podcast dengan Kakak Riko, dia bilang Abang Bento, Abang Wempit, Abang Jeko. Ini bagaimana? Maksudnya kedekatan 3 orang ini jadi satu ini bagaimana? Ini yang saya cerita. Oh iya. Saya menjurus ke situ. Saya bawa adik-adik sudah kenal, terus zaman itu saya cerita singkat sejarah The Best ya. Dari 87, 88, The Best dulu 4 orang saja. Itu Abang Bento sendiri, terus Jimmy Sega. Jimmy Sega itu dia ada darah Chinese-nya, ternakan Palu apa Manado. Dia yang orang tua dia tuh yang support sekali. Terus Iwan Nugroho, terus satu Yuli Jeristow, tinggal 25 bawah. Mereka ini masih ada. Iwan Nugroho apa dan lain-lain. Mereka 4 ini juga menari di sekolah dan sampai akhirnya begitu festival dapat juara, masuk grup-grup lain. Mereka jadi besar. Si Bento ini tampil. Kami tahu sepak terjangnya The Best sama saat itu. Kami grup-grup kecil, adik-adik yang di bawah yang ibarat masih junior begitu. Terus merintis. Terus lihat begini, ya karena selesainya mereka, ada yang mereka SMA sekolahnya di luar kan, ada yang berangkat. Bento ini tinggal sendiri dengan beberapa orang. Ada temannya Ari, Bennett, yang lain-lain, Oli Tarjo, lain-lain. Mereka masih ada di Jayapura. Terus mulai vakum. Bento dia berjuang sendiri. Dia tidak lagi disupport sama keluarga dari Jimmy Sega ini.
Karena mereka sudah mulai, taruhlah dia sudah berjalan sendiri. DBS mulai pincang, jatuh. Nah, dengan kedekatan saya dengan dia muncul ide, sepertinya dia mau bangun kembali DBS seperti itu. Dan saat itu tahun 90-an itu naik di Sasana Krida itu, mereka masih naik tarian SOS. Saya ingin sekali menari di situ, tetap tidak sempat. Itu tadi, karena DBS mulai banyak dan ini terseleksi. Saya naik sama tarian yang lain di situ. Ini teman saya Jeko ini juga, mereka akhirnya berinisiatif untuk ketemu sama Abang Jeko. Dulu kami kecil-kecil tuh suka ketemu di Aries 5. Aries 5 tuh sekarang Prima Gardennya Lumba-Lumba. Itu tempat battle B-boy. Berarti zaman dulu tuh di situ itu ya? Tempat. Dulu kami battle di situ. Breakdance di situ, di Imbi. Itu tempat breakdance. Terus ada rumah makan apa namanya nih? Itu nasi kuning. Depan ada, aduh apa ya? Kalau lewat lampu merah Lumba-Lumba tuh sebelah kiri dia. Nasi kuning Mandra. Mandra, iya. Itu dulu ada satu tempat kareja, rumah kayak kafe begitu. Itu dia punya areal. Itu kami tempat battle di situ. Oh, berarti dulu situ masih halaman luas ya? Masih luas ya di situ. Gitu. Jadi kalau di Aries 5, saya sebut Aries 5 saja. Iya. Di Lumba-Lumba itu, ini talut begini. Jadi dia punya halaman teras begitu. Nah, di situ kami battle. Pinggir jalan. Jadi itu areal, memang areal tempat anak-anak main sepeda di situ. Aries 5 itu, atau sekarang disebut, dulu depan tokonya Aries 5. Sekarang ganti Prima Garden Lumba-Lumba itu. Oh, berarti karena ada tuh nama tokonya makanya disebut gitu ya? Aries 5, areal Aries 5 itu tempat kami battle breakdance di situ. Nah, si Jeko tuh sering tampil di situ dan kami kenal betul siapa Bento. Dulu belum nama Bento ya, kami masih panggil Kakak Iwan Ridwan Madubun. Nah, terus namanya bisa lari ke Bento tuh bagaimana? Gara-gara, nanti saya cerita ke situ, gara-gara musik itu. Singkat cerita, si Jeko nih mulai punya inisiasi membawa teman-temannya masuk, mau seleksi jadi apa, anggota The Best. Tetapi belum bisa berkategori The Best karena belum berprestasi. Itu salah satu aturannya juga sih. Bentuklah mereka The Best 2 namanya. Oh, yang kedua ya? Iya. The Best 2. Saya posisi itu masih The Best Junior malah. Berarti ada tingkatannya? Iya, The Best Junior. The Best 2 nama aja. The Best Junior, terus ada dari The Best Junior, kami SMP kelas 3-an itu ganti nama The Best Boys. Nah, mulai kami ikut festival, mulai dapat juara tuh. Dapat juara. The Best mulai bangkit lagi. Mulai Pak Ben ambil pentolan-pentolan dari The Best 2. Terus dari The Best Boys, The Best 2 pecah, dia jadi Crystal Best. Terus teman Edwin ini bentuk apa namanya, Rawurui Best atau apa begitu. Jadi pentolan-pentolan dari tiap-tiap grup ini Pak Bento ambil, dia bikin satu grup, itulah The Best inti, The Best istilahnya The Best masa depan. The Best generasi masa depan. Dari The Best yang sudah terpecah nih, kayak macam yang ada itu bentukan baru. Terus kami naik tampil. Karena The Best saat itu tuh personilnya yang angkatan pertama masih Bento saja. The Best generasi pertama itu. Kami ini generasi kedua. Baru dia ambil setiap pentolan, gabunglah jadi The Best Dancer. Kami tampil. Kami naik sampai SMA. Ada teman-teman yang berangkat terpecah ini. Sanggar kami mulai banyak, mulai 100-an lebih manusia. Ada cheers, mulai ada band. Kami latihan band punya, cuma latihan di dalam garasi Pak Bento dulu, ada garasi, kita latihan di situ. Jeko bawa keyboard, Kurniawan ini Jeko. Saya bawa gitar, Bento bawa drum-drumnya. Oh, berarti langsung dari situ ceritanya, ya, dari dance lari ke musik? Itu SMP. Bento SMA.
Karena kita senang waktu itu pas keluar lagu namaku Bento, rumah real estate, iya, gitu. makanya dikasih nama Bento. Saya bilang, kok ini seperti Bento gitu. Akrab kita sebut dan kayaknya familiar dia, wajah dia dan nama Bento itu seperti lebih kena gitu. Dulu kita panggil orang memberi nama itu sesuai karakter, jadi sudah terpaksa jadi akrab, sudah kita panggil Bento. Suka main Iwan Fals, dia paling suka sekali lagu Iwan Fals, begitu. Jadilah The Best Band, dia mulai fokus. Saya main musik, saya juga nyanyi. Tapi karena ini anggota banyak, sudah kita bagi. Ada Cheers, ada The Best Girl. Oh iya, saya lupa ada The Best Girl, zaman itu sebelum saya nari ada The Best Girl. Itu Tina Sega, adik dari si Jimmy Sega. Jimmy Sega ini. Mereka hebat, cewek-cewek The Best itu. Itu wow. Berarti The Best ini melahirkan banyak seniman sekali di dalam situ ya. The Best Girl mati, zaman saya bentuk sangat The Best Girl lagi, tapi sudah berubah nama jadi Cetren. Cewek trendy, jadi ceria dancer. Jadi saya bentuk itu, dance wanita. Seperti itu. Cheerleader mulai hidup, Bento tangani cheers. Tangani band, saya tangani dance. Itu saya maju sendiri. Begitu era 91, 92, beliau berangkat ke Jakarta, dia titip. Kita rapat The Best, beranggotakan waktu itu sekitar hampir 200. Dia tulis pesan singkat keputusan rapat senior saat itu. Saya ditunjuk jadi ketua The Best dengan masih usia SMA begitu. Saya pimpin berapa ratus orang. Menggantikan Abang Bento. Iya. Wow, itu. Berarti mandat yang luar biasa dikasih Abang Bento waktu itu. Itu bukan saya rasa bangga, tapi saya rasa itu beban yang berat. 200 orang. Iya. Sampai 217. Itu anggota yang tercatat saat itu. Itu macam saya gendong ransel besar, tanggung jawab. Sudah musik, dance. Iya. Di sela-sela itu, saya juga atlet, saya tetap latihan di hari Minggu. Ada kejuaraan, berangkat juara. Alhasil ada dapat menang, medali, apa dan lain-lain. Nah, kalau untuk atletnya ini atlet apa nih? Taekwondo. Iya. Dari zaman usia berapa waktu itu? Ikut dari 89, terus karena menari, istirahat 90, 91, lanjut lagi. 91, 92, 93, 94, berangkat kejuaraan nasional Jakarta. Nah, Abang bagi waktunya bagaimana? Bagi untuk latihan untuk jadi apa? Taekwondo sama nari, belum lagi musik. Ya, jadi musik itu satu paket. Kita latihan kalau musik itu biasa di hari Jumat, Sabtu. Itu di Dok 8, kadang di Bento punya rumah. Itu habis kumpul siang, sore cewek-cewek latihan, kita jam 5 ke atas sampai jam 7 musik. Selesai jam 10, saya nari, buat koreo, kita latihan. Tapi itu tidak nari di Dok 8. Tempat pusat saya sanggar itu di Dok 5. Saya ke Dok 5, saya kumpul sama saya punya penari, kami latih situ. Begitu. Dan kami punya komitmen, kami akan sandang nama The Best ini. Karena teman saya Jeko juga pengen seperti itu. The Best itu, Crystal Best juga pengen untuk memakai nama The Best, inti itu. Seperti itu. Akhirnya keputusan jatuh di Bento pada saat dia berangkat, dia tulis di kertas rokok. Dulu teman namanya Omen. Adiknya Mucu, itu salah satu anggota The Best. Dia tulis nama yang jadi ketua The Best. Buka dibacakan di tengah-tengah mereka, saya sangat kaget. Saya pikir siapa? Sudah, saya harus berjuang terus buat juara dan juara. Di tahun itu saya masih ketemu dengan grup senior The Bronze, pecahan dari BAM, masih Indonesia Muda, Karisma Kita Indonesia, grup-grup besar saat itu yang sudah ada di atas saya. Jadi bersaing dengan mereka, pertahankan sampai selama 1 tahun dari 92 ke 93 itu 5 kali juara 1 berturut-turut. Berturut-turut? Ya, itu 5 kali juara 1 berturut-turut. Jadi ada event yang saya tidak bisa ikut, saya ikutkan. Karena ini banyak ini. Banyak. Kita jangan ikut event ini kasih ini supaya dia matang. Ini adik ini naik, grup ini. Dan teman-teman akhirnya punya cabang-cabang. Dan begitu Bento datang ke sini 93, kembali dia ke Jayapura, baru saya ke arah AB.
Sakabe itu Betel di lingkaran, itu 93. Mulai turun jalan langsung. Ya, Betel. Bentuk The Best Generation, bentuk sampai singkat cerita ketemu di teman-teman The Best Generation sudah lahir, sudah dari generasi ke generasi saya kembali. Sampai pada saat era 90 mulai ke atas 2000-an, saya terakhir menari 99 2000. 2000. Ya, dan isi acara kalau pentas-pentas old and new kunci tahun itu terakhir kami menari 2001 2002 lah. Itu sudah total berhenti. Itu untuk Abang berarti untuk dance nih? Iya, untuk tetapi yang lain masih jalan. Seperti musik. Musik jalan, sampai sekarang masih jalan. Gitu. Dari nyanyi sampai akhirnya bisa buat cipta lagu, itu bagaimana prosesnya begitu? Itu seperti saya punya apa namanya talent itu, memang itu kebesaran Tuhan kasih. Saya seperti tadi saya cerita, saya ingin buat tarian sendiri. Kenapa harus saya menjiplak orang? Karena dulu sumbernya terbatas kan. Kami tidak bisa dapat film, kami tidak bisa dapat satu panutan apa. Sekarang tinggal buka internet dapat. Saya juga ingin punya lagu seperti begitu. Saya buat apa yang saya rasa. Kalau di musik, saya cerita tentang badan saya dengan lagu, diiring lagu dengan ketukan begini. Kalau ini saya punya isi hati, saya curahkan, saya tinggal pasang nada saja. Lagu apa pertama kali itu diciptakan? Pertama kali saya tulis lagu itu tentang indahnya alam, tentang wanita. Tapi pertama saya buat cerita tentang alam. Terus kedua saya cerita tentang seorang wanita yang saya puja, begitu, yang saya suka di kelas waktu itu. Itu saya tulis SMP loh, seperti itu. Tapi ya saya coba menuangkan gitu. Tapi saya tidak perlu nyanyikan kan di sini, jangan. Oh iya, tidak apa-apa. Bahaya. Kan nanti ada juga nanti yang rasa bagaimana begitu. Iya. Nanti dong senang lama. Tapi saya ada pernah dengar senang lama. Saya ada dengar satu lagu yang buat saya tuh kayak macam ini bukan karya biasa. Ya. Diiringi dengan choir. Ya. Paduan suara itu lagu yang diciptakan sendiri memang. Iya, waktu itu kalau bagaimana tidak salah bisa itu menciptakan ada, karya yang sangat luar biasa? itu mereka dulu suka ikut lomba-lomba apa yang namanya? Iya, choir apa ya? Paduan suara. Paduan suara ya. Nah, saya suka diminta untuk nata tarinya, nata musiknya, tolong lagu. Ya, saya buat karena begitu saja, karena kenal, kedekatan. Jadi kadang saya punya lagu yang saya buat karena dulu tuh kan susah sekali kita mau istilahnya masuk sebuah dapur rekaman itu, wah itu harus punya fulus yang banyak. Ya saya dengan murah hati kasih siapa saja boleh bawa saya punya lagu, bahkan tarian, bahkan musik. Dikasih cuma waktu itu? Iya, saya suka seperti begitu. Yang penting jangan lupa saya penulis karyanya seperti oh itu. Iya. Itu saya tidak minta apa-apa. Karena terbanyak juga ada yang biasa bawa karyanya orang lupa diri juga banyak. Iyo, jangan begitu. Artinya uang itu bisa kita dapat, tapi karya itu tidak kita dapat dari sesuatu yang kita ambil seperti begini, kita ambil, kita jadikan sesuatu. Tidak. Itu menciptakan. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang kita begitu menciptakan, dari tidak ada menjadi ada, terus apa yang kita ciptakan itu karena kita ciptakan dia benar-benar hidup, begitu. Kan sama dengan Tuhan itu, dia cipta manusia, dari manusia tidak ada jadi ada. Terus dia kasih apa yang dia punya ke manusia, dia kasih talent. Jadi kita mewarisi sedikit dari sifat Tuhan, menciptakan. Itu dia bilang talenta dari Tuhan, itu betul. Seperti itu. Jadi sudah ada yang harus memang. Kalau mengerti, kalau kita buat sesuatu, kita cipta, sadar itu kita memiliki salah satu sifat Tuhan, menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Kita makhluk yang serupa segambar dengan dia. Jadi saya sangat menghargai apa yang saya cipta. Karena saya buat dia hidup begitu.
Kita juga kan dibuat Tuhan dan kita diciptakan Tuhan, kita hidup. Iya. Dan dia miliki kita. Jadi apa yang keluar dari kita kalau benar-benar itu karya kita, hidup sekali. Memang sangat benar. Nah, kalau itu kita adopsi dia mati. Begitu. Makanya saya kasih dengan cuma-cuma. Karena yang saya kasih ini hidup gitu loh. Ini bagian dari yang saya miliki, ini hidup. Saya kasih. Seperti itu. Mahakarya lagu yang diciptakan Wanyambe juga begitu. Wanyambe. Wanyambe itu gara-gara apa ya? Saya SMA itu dengan teman-teman kami suka, seperti tadi saya bilang, kami tidak punya permainan seperti sekarang ya, gadget dan lain-lain. Kami tidur berhari-hari di Tobati, Enggros di kampung. Kami ngolo, nyelam, mancing. Saya lihat, saya selami tradisinya, saya masuk ke alamnya, buatlah saya lagu tentang Wanyambe. Itu abang riset berapa lama gitu untuk mendalami karakter lagu tersebut? Ada hampir setengah tahun. Setengah tahun? 7-8 bulan ada. Dia menyerap. Yang abang angkat dari lagu itu? Sebenarnya saya tidak tulis. Itu dia ada dalam ini mengalir. Ya. Pas saya punya grup band, saya mau bawa itu jadi ya. Siap. Jadi apa namanya nih, jadi album. Tapi tidak jadi. Karena sedikit masalah. Kemudian saya pakai ada teman yang buat pertunjukan di Jakarta dengan di Jayapura. Saya kasih lagu itu. Kohai mo kowariat trakriat jommerino karo trarot ya tuir bapaknya be. Coba abang nyanyi sedikit, saya mau dengar abang spill lagunya sedikit saja. Versi aslinya ini Wanyambe. Itu jadi begitu. Saya buat di situ seperti itu. Jadi kohai mo kowariat trakriat jombadik nuk tebadik nuk karo trarot ya tuir bapaknya be. Wanyambe anyi ai merusuyam bohoiru Wanyambe bohoiru ohai moho wariat rakyat jom indros moairo trarot ya tuirba Wanyambe anyi aineru suya bohoiru Wanyambe bohoiru. Begitu. Lagu ini menceritakan tentang apa? Wanyambe jadi Wanyambe jadi cerita seorang anak yang naik dari kampung Tobati, garis besar saja. Iya, garis besar. Naik di Mer. Gunung Mer ini gunung ini. Sekelen ini. Iya. Apa? Sana ya. Gunung yang pura itu. Dia naik, dia lihat ke bawah kampung. Wanyambe. Wanyam, hidup damai, tenang, seperti salam. Tebadiknuk, kampung Tobati, Enggros. Ini tuh dua, kampung kedua. Tobati dan Enggros naik dari sini. Mama bapak dong tinggal di bawah. Anyi ayen neru suyam bokoiru. Mer. Jadi saya lihat mama bapak dong tinggal di bawah sana di atas apa. Kurang lebih begitu. Karena sumber ini saya dapat juga dari Bapak John Ireu. Kebetulan mama juga. Mama Ireu itu sering bercerita. Itu maksudnya orang naik begini lihat seperti ini. Jadi sumber itu memang dapat dari orang adat setempat seperti itu. Jadi anak laki-laki tersebut dia berdiri dari atas bukit ke gunung. Karena Anyi Ai kan mama bapak tuh. Mer itu gunung. Meru Suyambok Hoiruk. Jadi si anak ini naik dari atas baru lihat kampung Tobati Enggros. Oh mama dan bapak kan ada tinggal di bawah. Begitu. Saya naik dari atas sini baru saya lihat. Biasa kampung setempat kalau mereka pergi mereka naik itu begitu, naik sampai di puncak baru kembali lihat ke kampung terus sambil menoleh jalan. Seperti itu. Nah, dari situ kedekatan saya dengan alam makin kuat, kedekatan saya pribadi dengan budaya tradisi. Di situ saya mau menyelam. Begitu. Dan saya geluti tari tradisi. Tari tradisi juga? Ya, tari tradisi. Dari situ saya ikut tari-tarian, termasuk pernah saya menari dengan abang-abang saya di Ostari, Rawori. Oh itu zaman kami the best itu kami sering menari dengan mereka
bahkan dilatih sama pelatih-pelatih seniornya. Seperti itu. Dari situ saya bilang, saya punya budaya, kenapa saya tidak angkat? Saya angkat budaya, seperti itu. Begitu saya punya grup, saya punya manajemen, ya saya ajar adik-adik saya menari. Latih mereka tari-tari tradisi. Sampai dari The Best saya latih tradisi sampai ke ceria, sampai ke TBG, The Best Generation, sampai ke potret, sampai ke yang lain-lain, itu tari tradisi. Garis yang saya bawa dari atas. Berarti Abang Wempit ini adalah guru dari semua adik-adik yang ada di bawah sana, seperti Kakak Riko dan sebagainya. Ya, saya latih mereka. Saya tidak jadikan mereka penari. Mereka punya talenta. Jadi itu yang saya bilang, talenta itu dari Tuhan. Cuma saya memberikan sebuah ilmu baru zaman itu. Dulu mereka sering pakai trap-trap. Itu Riko paling suka itu trap-trap, tari trap-trap itu. Dia memang demam sekali dengan tari trap-trap, dia dengan teman-temannya. Terus saya ganti, ini up-rock, ini hip-hop, ini top rock, Jadi ini freeze, ini papin, ini storbring, ini vibra, ini hip, ini pop. Jadi latih mereka. Dan mereka salah satu alasan saya untuk saya berkompetisi di jalan untuk saya menghapuskan itu. Garis-garis tari yang tidak jelas apa alirannya. Yang datang jadi, kalau saya mau bilang itu semacam dia jadi virus di Jayapura. Karena era saya menari ini, era ini mulai hilang. Modern, terpaksa saya battle di jalan-jalan sampai ke A, B dan lain-lain untuk itu. Kok kalah kok ikut saya? Siap. Kita battle, saya fight. Berarti turun ke jalan untuk kalah, ikut untuk kasih tahu bahwa budayanya seperti apa. Ya ini. Bukan kasih pamer bahwa saya nggak adalah gitu. Tidak. Ya. Jadi saya hapus itu. Saya berpikir tidak seperti orang lain pikir. Saya bukan pikir saya diri. Ini kalau semua menari trap ini mau kemana nih, aliran tarian ini kemana? Akan hancur adanya. Karena tidak bisa saya sebut itu semua sama, kaki sama semua begitu. Wah, apa yang kami nilai? Masa nilai tangan, nilai kostum, nilai lagu, atau nilai apa ini? Jadi benar-benar tidak bisa kita sebut barometer untuk dinilai begitu. Oh, saya bongkar itu. Saya battle, saya tidur itu berbulan-bulan di bioskop Dewi di Lingkaran. Itu 93 yang tadi saya cerita, 9293. Sendiri itu. Begitu. Berarti perjuangan untuk membawa ini tari ini ya, jadi, agar memperkenalkan kepada generasi saat itu bahwa budaya luar tuh tidak seperti kita punya budaya. Iya. Begitu. Dia trap-trap itu. Nah, terus sudah begitu akhirnya ketika orang bilang mulai lagi musim modern dance, b-boy break dance datang lagi tapi dengan nama yang berbeda, b-boy. Dulu breaker, break dance. Sudah mereka pisah, looking sendiri, papin sendiri, bugalo sendiri. Dulu saya latihnya semua. Begitu. Di era 80 ke 90-an itu. Jadi saya berkesenian tuh 3 zaman, era 80, 90 dan 2000. Berarti saya kedatangan bukan manusia biasa tapi ini legend. Saya melakukan hal itu, akhirnya saya punya adik binaan yang zaman itu masih apa ya, masih kepala-kepala batu ya kalau misalnya bilang di bahasa sini. Itu potret mereka. Di situ pertama saya latih mereka naik hip hop itu orang pertama lihat freeze itu di mereka lihat up rock di mereka lihat Egyptian, mereka lihat break dance, papin di mereka. Itu visi misi saya. Orang lihat begini, wow, caranya supaya orang terpengaruh, mereka harus menang. Itu visi misi saya. Begitu mereka menang, mereka jadi pusat sorotan anak-anak ini, grup ini. Ih, itu apa? Kalian belajar di mana? Mereka akan cari sumbernya. Iya. Begitu mereka dapat, saya bilang latih ini, latih ini, latih ini. Sudah saya tinggalkan, saya cari yang lain. Begitu. Berarti itu tujuannya Abang waktu itu. Sampai hip hop bisa kembali dicintai, diminati. Di sela-sela itu ada orang coba-coba rapper juga. Saya pernah jadi juri rapper. Itu Angki pertama mereka naik Star East. Iya. Saya dulu menyanyi rapper, hanya ngisi acara. Tidak untuk jadi komersil. Seperti itu. Hobi saja seperti begitu.
Akhirnya, tapi memang suka rap juga waktu itu? Suka. Zamannya saya suka dan sampai sekarang masih suka. Tapi rap yang benar-benar rap ya. Tidak yang teradopsi dengan genre lain, tidak. Benar-benar pure hip hop. Saya suka. Itu abang tolak ukurnya siapa gitu? Waktu itu tolak ukur saya itu kalau perempuan tuh Missy Elliott, Missy Elliott, iya. Bobby Brown, Mick Hammer, zaman itu. Terus ada satu DJ, saya lupa. Aduh siapa namanya itu. Itu, tapi penyanyi zaman itu. Terus mulai ke sini Jarula, Tupac. Jadi dia orang Vanilla Ice, orang kulit putih. Cuman dia tenggelam, satu album sudah meninggal. Itu saya. Oke Pak, abang mungkin kita bisa makan dulu. Ini spesial dari Horizon. Oh begitu. Yang ini menunya ikan asam manis kalau tidak salah ya. Ikan kuah asam manis. Oh begitu. Boleh. Silakan. Sambil makan kan? Sambil makan, bisa. Aduh, itu kayak nanti kita makan malu-malu. Ah, ini spesial. Cuma dong kasih nasi. Ternyata papeda jadi minta maaf. Sambil abang makan, ambil saya mau tanya-tanya. Iya, boleh. Ini yang lebih santai saja. Iya. Kita bicara masalah abang ini, saya lihat banyak sekali pengalaman yang luar biasa, sangat multitalenta lah. Sampai saya bisa katakan artis orang legend itu dia yang masih hidup atau dia yang sudah meninggal gitu. Legend itu, pengertian legend itu kalau menurut saya tidak salah artikan legend, ada pengertian kayak agenda, ada legenda. Jadi kalau legend itu orang yang melakukan sesuatu yang menjadi pengaruh, lakukan sesuatu hal, buat sesuatu hal menjadi pengaruh dan sampai sekarang masih diminati, terus jadi trendy, jadi sebuah story, ada apa namanya nilai, bahkan menjadi nilai ekonomis. Contoh kayak tadi hal seni apa, terus ada beberapa karya-karya dalam bentuk apa saja, terus dia masih hidup dan dia diminati, terus sampai di bukan zamannya lagi tetapi masih digunakan, itu yang disebut legenda. Kalau dia hidup ya legenda hidup. Orang yang berjuang buat sesuatu, mempertahankan sesuatu dan berbuat sesuatu. Seperti itu. Saya sebenarnya berbuat malu. Sesuatu dan mempertahankan sesuatu. Ya. Jadi saya malu sih sebenarnya, jujur. Itu salah satu otak saya, kalau saya bilang, terserah orang bilang. Saya salah satu orang yang menghapuskan itu. Dance trap itu. Orang bilang trap. Ya, saya hapus dengan cara saya. Tadi saya sudah cerita. Ya. Saya turun ke jalan. Kalau kalah ikut. Ya. Tarian sebenarnya seperti apa? Begini. Dibentuk. Kalau hip hop itu begini. Dengan apa yang ngawur, mereka bilang kalau windmill, ini kaki 8, nggak ada kaki 8. Kaki kita cuma 2, ini namanya windmill. Mereka bilang gitu. Begitu tupet apa keluar, mereka kasih nama, oh itu breakdance itu namanya tupet. Bukan, tupet itu grup band, grup b-boy, boy band. Begitu. Oh ini namanya, itu nama grup itu. Nah, ini namanya gerakan ala jangkung. Apa ala jangkung? Itu lagu. Ini hand jump. Ini freeze. Mereka bilang, ya dulu mereka sebut gaya-gaya nama binatang kan. Donkey. Freeze itu dari binatang crickets, apa begitu. Kalajengking. Mereka bilang kaki 8. Mereka bilang main lantai, padahal itu flare. Nah, jadi seperti itu salah satu apa cara saya mengubah paradigma mereka dan merubah nama-namanya, kasih tahu yang benar. Begitu teman saya Jeko pulang dari Amerika, dia bawa sumber-sumber baru, tapi masih dengan bahasa Inggris semua. Ya kita terjemahkan pelan-pelan. Oh, ini namanya ini namanya ini. Dan dia datang ke Jayapura, kita hidupkan kembali. Dia kembali bentuk Jakarta Breaking, saya bentuk Jabrik, dia Jabrik Jakarta Breaking, saya bentuk pabrik Papua Breaking. Jadi ada alur nadi yang sama. Iya. Antara Abang Wempit sama Bang Jeko. Iya. Dia bilang kawan ini masih lagi musim lagi ya. Saya hidupkan lagi itu. Saya dengar-dengar dalam waktu dekat ini akan ada reuni besar ya? Oh iya, itu kalau tidak salah bulan Juli. Kita flashback kembali perjalanan kita. Semuanya? Iya. Sebenarnya bicara The Best itu
bukan terlepas dari saya dan apa. Kita bertiga, tapi kalau saya secara pribadi, seorang sosok Pace Bento itu. Sosok itu panutan kami zaman itu. Dan itu pelatih saya, dia ketua saya, dan dia koreo buat saya dan Jeko menari, begitu. Oh begitu? Iya, kami menari di karya-karya dia. Begitu. Tapi yang saya lihat berarti dari Abang Wembe punya cerita, Abang Jengko, Abang Jeko. Bento, Iya. Abang Bento menjadi sosok guru yang mengangkat, bukan bahwa ini bukan murid lagi, tapi sudah menjadi Iya. partner. Jadi bisa mengangkat Abang Wembe Sampai sama di Abang Jeko. betul. Jadi sampai di mana ada tempat yang kalau dia menari, dia buat gerakan tang 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 tang, putus buntus itu dia bilang, ya Jeko masuk, lanjut, Jeko lanjut, putus, ya saya masuk, lanjut. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya bikin tarian, saya buat putus, Jeko sambung, Bento sambung, gitu. Akhirnya tidak ada jeda antara ketua dengan kami berdua. Akhirnya kami menjadi semacam teman, partner, begitu. Jadi nanti rencana tahun ini di bulan Juli akan ada reuni besar dan the best. Hanya Hanya menceritakan perjalanan kita dan kita menari dan lain-lain. ini kan ada tampil lagi nanti dari tiga manusia Sepertinya luar biasa ini. saya dengan selintingan ada. Jadi mungkin saya sebut saja di DBS ini melahirkan ada beberapa orang yang tidak dikenal di luar tapi mereka besar. Salah satunya teman pemain itu gitaris terbaik rocker Lox Lebor. Itu Norman namanya. Itu grup namanya Slovak. DBS itu murid saya, langsung saya latih nari. Itu akan datang juga bulan Juli. Dia datang. Terus Reuni Akbar ya berarti ya? Stephen Wali. Ya itu anak DBS Generation. Itu murid kami, murid saya. Itu dia penari, Stephen Wali. Kami rencana undang dia. Terus Jeko Siompon. Luar biasa. Berarti ini akan kembali menghidupkan ini ya? Iya. Seperti itu. Mungkin abang makan dulu? Boleh. Ya. Tapi tidak apa-apa tuh sambil makan. Tidak apa-apa. Sama-sama kasih. Orang di belakang layar itu tidak enak sekali. Biar nonton saya kasih tinggal. Jadi buat kalian generasi milenial atau generasi Z seperti yang di belakang yang sudah tua. Setuju. Yang ingin datang mau menikmati food street bisa datang ke Horizon Kota Raja di Kota Raja. Di sini sediakan ada menu mie goreng, ada sandwich, semua itu ekstra 20.000. Jadi kalau mau datang mungkin di sini juga ada ini kan kuah asam. Kalau saya bilang ini kuah kabur, aduh enak sekali. Kuah kabur ya. Cuma memang harusnya ini harus dikenal dengan papeda. Aduh. Cuma dong kasih dan nasi gitu. Biar sudah. Ini juga bagian dari berkat juga sih. Saya terakhir ke pesan dan pesan dari Abang Wempit untuk seniman-seniman muda generasi penerus di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Kalau saya pertama kenali kau punya diri. Kau tahu supaya kau tidak salah cari jati diri. Begitu. Saya ini kemana? Saya ini siapa? Kadang mereka tidak kenal diri mereka sendiri. Mereka lebih mengenal apa yang mereka lihat di depan mata menjadi daya tarik mereka. Sebenarnya mereka salah. Mereka kadang lihat sesuatu yang indah, mereka wow ini karya seni hebat. Tidak. Mereka lah karya seni. Kalau orang bilang lukisan Leonardo da Vinci dengan harganya miliaran bahkan triliun, mahakarya terindah, karya terhebat. Tapi menurut saya karya yang indah itu kalau manusia lihat alam, laut, langit, biru, bulan, bintang, alam air terjun, alam yang luar biasa. Itu Tuhan ciptakan untuk menempatkan dia punya mahakarya kita manusia. Jadi kita inilah mahakaryanya Tuhan. Kita yang terindah di antara semua alam yang diciptakan. Kita inilah karya. Cuma bagaimana kita kembangkan kita punya. Kita kenali diri kita. Supaya jangan salah
cari jati diri. Kalau kita kenali berarti kan dalam arti saya tahu kelemahan saya tahu kekurangan saya. Begitu. Dan kalau orang berkarya jangan lakukan apa yang kau tidak bisa dan kau memaksa diri. Ini nanti jadinya kayak dia bilang musiman seperti itu. Oh, iya. Kena didik terus berkarya. Kalau kau sudah tahu kau di mana berkarya. Berkarya itu apa? Melakukan tindakan, buat sesuatu, cipta sesuatu, buat saja. Dan kalau kau belum mahir, kau belum hebat, latih diri sampai hebat. Satu saat orang lain akan dapatkan kau di sana. Amin, luar biasa sekali. Gitu. Terima kasih lagi buat Siap. kakak Abang Wempit. Semoga dengan pesan-pesan ini seniman di tanah Papua bisa maju, bisa menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih lagi, Abang. Salam terakhir. Luar biasa.